Saat balon udara berada di ketinggian sekitar 10.000 meter, wanita ini tiba-tiba pingsan hingga tubuhnya jatuh ke bawah. Beberapa saat kemudian ia tersadar dan berusaha meraih tali balon, tetapi sudah terlambat. Saat benar-benar sadar, ia mendapati dirinya tergantung terbalik di udara. Beruntung, tali tersebut masih menahan tubuhnya sehingga ia tidak jatuh. Namun, kepanikannya justru semakin besar. Ia teringat temannya yang masih berada di dalam keranjang balon. Ia langsung berteriak meminta pertolongan, tetapi temannya tidak memberikan respons karena masih pingsan. Bahkan ia mengira temannya sudah meninggal. Menyadari tidak ada yang bisa membantunya, ia memutuskan untuk menyelamatkan diri sendiri. Di ketinggian itu, ia mulai mengayunkan tubuhnya agar bisa mendekati keranjang balon. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya berhasil masuk kembali ke dalam keranjang. Meski begitu, bahaya belum berakhir. Temannya masih tidak sadarkan diri, sementara balon terus naik hingga mendekati ketinggian 13.000 meter. Permukaan balon telah tertutup lapisan es yang membuat katup pembuangan udara membeku dan tidak bisa berfungsi. Akibatnya, balon terus naik. Jika katup itu tidak segera dibuka, keselamatan mereka terancam. Karena tidak memiliki pilihan lain, wanita itu memutuskan memanjat bagian luar balon untuk membuka katup secara manual. Ia melakukannya tanpa alat pengaman sehingga setiap langkah memiliki risiko besar. Setelah memanjat cukup lama, ia berhasil mencapai sisi balon. Namun saat melihat ke atas, puncaknya ternyata masih cukup jauh. Tangannya mulai mati rasa akibat suhu yang sangat dingin. Ia mencoba meraih tali di dekatnya, tetapi belum berhasil. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai kekurangan oksigen, sehingga ia merasa sangat mengantuk dan hampir kehilangan kesadaran. Meski begitu, ia teringat temannya yang masih pingsan di bawah. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, ia kembali mengatur posisi tubuh dan mencoba meraih tali tersebut. Kali ini, usahanya berhasil. Ia menarik tubuhnya ke atas, lalu mengikatkan tali itu ke pinggang agar lebih aman sebelum melanjutkan pendakian. Setelah berjuang cukup lama, ia akhirnya tiba di bagian atas balon. Tubuhnya sudah sangat lelah, tetapi ia tetap berusaha membuka katup yang membeku. Ia mencoba memecahkan dengan siku beberapa kali, namun lapisan esnya terlalu tebal. Akhirnya ia berdiri dan menginjak katup itu sekuat tenaga hingga berhasil terbuka. Udara mulai keluar dan balon perlahan mulai turun. Tidak lama kemudian, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Salju yang jatuh di depannya awalnya bergerak normal, tetapi kemudian terlihat melambat hingga seolah berhenti. Saat itulah ia menyadari bahwa balon sedang turun dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan lebih cepat daripada salju yang jatuh.